Shalom, Shalom Aleichem, damai sejahtera Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita dapat bertemu melalui renungan firman Tuhan pada saat hari ini. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, menyerahkan setiap pribadi kita untuk mendengar dan belajar akan kebenarannya. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Dan sehinggalah pada saat hari ini Tuhan, kami ingin mau belajar firman-Mu. Pimpinlah kami, sertailah kami, jamalah dan urapilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, pada saat hari ini, teks pembelajaran kita terambil di dalam Injil Lukas, pasal 10 ayat 38 hingga 42. Sekali lagi, di dalam Injil Lukas, pasal 10, dimulai ayat yang ke-38 hingga ayat yang 42. Saya bacakannya untuk kita. 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Yesus masuk ke sebuah desa dan seorang perempuan bernama Marta menyambut Yesus di rumahnya. 39. Marta mempunyai saudara perempuan bernama Maria yang duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. 40. Akan tetapi, Marta terlalu sibuk mengerjakan semua pekerjaan yang harus diselesaikan. Marta pun mendekat pada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudara perempuanku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan ini sendirian? Suruhlah dia membantuku." 41. Akan tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, kamu khawatir dan memusingkan diri dengan banyak hal." 42 terakhir, hanya satu hal yang penting. Maria sudah memilih bagian yang lebih baik, dan bahagiannya itu takkan pernah diambil darinya. Haleluya. Saudara, melalui teks pembacaan kita sebentar tadi, saya membawa kita belajar melalui satu tema, yaitu teguran atas dasar kasih. Sekali lagi, tema teguran atas dasar kasih. Saudara, ketika Tuhan Yesus menegur seseorang, Dia mau melakukannya dengan penuh kasih. Dalam beberapa keadaan, seperti saat melihat kemunafikan orang-orang Farisi di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, kita boleh lihat Yesus menegur mereka dengan keras, tetapi semua itu adalah demi kebaikan mereka. Namun pada ketika dia menegur sahabatnya Maria, teguran lembut sudah cukup yang terambil di dalam teks yang kita baca sebentar tadi, Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Tidak seperti orang-orang Farisi yang tidak suka ditegur oleh Yesus. Karena itu, Marta masih menjadi salah seorang sahabat dekatnya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat 5. Saudara, teguran merupakan hal yang dapat menimbulkan perasaan tidak selesa, dan besar kemungkinan banyak antara kita tidak suka atau tidak mau ditegur. Terkadang terjadi karena merasa masalah harga diri. Kita sulit menerima teguran dengan rendah hati. Dalam kitab Amsal banyak mengatakan tentang hikmat, menyatakan bahwa mendengarkan teguran adalah petanda hikmat dan akal budi. Di dalam Amsal pasal 15 ayat 31 hingga 32. Teguran Allah adalah dasar kasih. Teguran Allah adalah atas dasar kasih, saudara. Ianya dapat menolong kita kembali ke jalan yang benar, supaya kita mengikutinya dengan lebih sungguh lagi. Mereka yang menolak teguran diperingatkan dengan tegas di dalam Amsal pasal 15 ayat 10. Tetapi yang menerima teguran itu melalui Roh Kudus akan memperoleh hikmat dan akal budi. Amsal pasal 15 ayat 31 hingga 32 sebentar tadi.
Bagaimanakah saudara meresponi teguran atas dasar kasih dari Allah saat ini? Dan apakah teguran yang pernah saudara terima dari orang lain, sehingga teguran tersebut menghasilkan perubahan dampak besar dalam hidup saudara? Haleluya. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui teguran atas dasar kasih yang telah Tuhan curahkan bagi setiap pribadi kami. Telah kami nikmati dengan sukacita, dengan penuh harapan, impian kami di dalam Engkau ya Tuhan. Tegurlah kami ya Tuhan di saat kami melakukan kesalahan, di saat-saat kami tidak sadar akan kesilapan yang telah kami lakukan ya Tuhan. Ampunilah kami, dan biarlah juga kami menegur dan menerima teguran di antara sesama kami. Dianya menjadi satu lambang ataupun simbol di mana kami saling membantu mendorong di antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dengan penuh dasar kasih-Mu untuk membuat kami bertumbuh di dalam hikmat dan akal budi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Salam damai, kasih dan anugerah Allah menyertai dan memberkati kita semua sekarang dan selamanya. Haleluya.